Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita dengan acara Kolak. Kali ini kita akan membahas tema tentang donasi yang kemarin juga sempat menjadi pemberitaan yang viral di media massa maupun di media sosial. Awalnya ada satu keluarga yang menyatakan akan berdonasi senilai 2T. Ini 2T ini pengertiannya 2 triliun. Kalau di kalangan para aktivis 2T itu istilahnya terima kasih teman. Biasa saja istilah itu. Dan itu menjadi sebuah perbincangan yang menarik ya. Bahkan ada seorang kolumnis tingkat nasional yang kemudian sampai menulis di media sosial yang dia kelola mengenai keluarga itu dan bagaimana sebuah perbuatan yang sangat mulia itu dilakukan oleh salah satu keluarga yang ada di Aceh. Keluarga ini tinggal di Aceh tapi kemudian mendermakannya melalui Kapolda Sumatera Selatan. Nah, sampai kemudian juga ada ya sekelompok aktivis di media sosial yang mengcounter atau kemudian membuat sebuah pernyataan yang mencoba untuk membandingkan sumbangan 2T dari warga negara Indonesia ini dengan sekelompok ulama yang mengumpulkan dana hanya dalam hitungan beberapa puluh miliar, itu pun untuk yang jauh ya, tidak untuk yang di sini. Tapi kemudian dibumbui ungkapan bahwa ini semuanya berupa uang, bukan pasir dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata setelah beberapa saat berlalu ini menjadi sebuah perbincangan publik karena ternyata sumbangan yang katanya sebanyak 2 triliun itu bukanlah sumbangan yang senyatanya, tetapi hanya sebuah isapan jempol belaka. Bahkan sekarang kemudian menjadi persoalan kriminal di mana yang bersangkutan itu bermasalah dengan kepolisian. Bahkan kemudian saya juga melihat ada sampai menjadi persoalan politik karena saya mendapat kabar juga pejabat yang terkait, saya mendapat informasi juga kemudian mendapatkan sanksi dari Kapolri. Nah, tidak berselang dengan itu kemudian muncul berita yang sebenarnya bermula dari ceramah saya dalam rangkaian Milad Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya, pada saat itu saya menyampaikan bagaimana Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial sesungguhnya telah memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk membantu sesama. Bahkan kemudian saya mengatakan sejak awal berdiri Muhammadiyah itu lebih tampil sebagai sebuah gerakan sosial di mana Muhammadiyah dimotori dan diinspirasi oleh Ki Haji Ahmad Dahlan memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Jogja pada awal abad ke-20. Dan itu kemudian berkembang terus menjadi sebuah tradisi dan menjadi sebuah kultur yang memang berakar kuat di dalam Persyarikatan Muhammadiyah dan menjadi bagian dari kepribadian warga Persyarikatan Muhammadiyah. Tradisi berderma, tradisi memberi memang tidak bisa dipisahkan dari gerakan Muhammadiyah, terutama dalam berbagai pelayanan sosial. Bahkan kemudian tradisi berderma itu mendapatkan pengokohan dari sisi teologi yang oleh sebagian kalangan dikonstruksikan dengan aktualisasi dari teologi Al-Ma'un. Nama salah satu surat di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Ma'un yang di dalam sejarah Muhammadiyah masa awal diajarkan Ki Haji Ahmad Dahlan sampai berulang kali. Bahkan kemudian seorang muridnya sempat melakukan
dalam tanda petik gitu protes kenapa kami sudah berkali-kali mempelajari, sudah hafal, sudah mengamalkan, kok pelajarannya tidak diganti dengan tema yang lain. Dan kemudian Kiai Ahmad Dahlan mencontohkan pengamalan surat Al-Ma'un itu tidak sekedar kita membaca, tetapi adalah kita mengamalkan, sehingga para murid itu, para santri Kiai Ahmad Dahlan itu diajak semuanya untuk ke pasar, ditunjukkan inilah contoh bagaimana mengamalkan surat Al-Ma'un itu. Nah, tradisi kedermawanan ini berkembang terus di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah selama pandemi COVID-19 ini, bahkan sebelum itu ketika terjadi banyak sekali bencana di tanah air kita, Muhammadiyah senantiasa tampil menjadi sebuah gerakan yang solid untuk kemudian mendermakan hartanya dan kemudian mendermakan ilmu dan bahkan juga tenaganya, bahkan jiwanya demi melayani sesama umat manusia. Saya mendapatkan laporan dari MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center bahwa selama pandemi COVID-19 ini Muhammadiyah telah mendistribusikan dana dalam berbagai bentuk pelayanan dan juga dalam berbagai bentuk santunan yang nilainya di atas 1 triliun. Dalam laporan terakhir beberapa saat yang lalu, saya mendapatkan update dari MCCC, dana yang sudah didistribusikan Muhammadiyah selama pandemi COVID-19 ini persisnya berjumlah 1 triliun 22 miliar sekian juta. Dan ini sebuah dana yang tidak sedikit. Dana itu adalah dana yang dihimpun melalui berbagai macam gerakan pengumpulan dana di Muhammadiyah, melalui lazismu, kemudian dari perguruan tinggi, dari amal usaha, dan dari warga persyarikatan. Kemudian juga Muhammadiyah sudah melibatkan lebih dari 75.000 relawan. Ternyata ketika data saya peroleh, jumlahnya lebih dari 76.000 relawan ternyata. Mereka terdiri dari para dokter, perawat, kemudian konsultan psikologi, konsultan kesehatan, kemudian relawan yang memakamkan jenazah, relawan yang memberikan berbagai macam bentuk pelayanan kepada masyarakat, itu jumlahnya lebih dari 76.000 orang. Kemudian juga saya juga mendapatkan laporan penerima manfaat dari berbagai macam kegiatan santunan Muhammadiyah itu ternyata lebih dari 32 juta orang. Ini saya kira bukan sesuatu yang hanya isapan jempol belaka, tapi sesuatu yang sudah merupakan fi'il madhi dalam studi bahasa Arab itu. Artinya sesuatu yang sudah ditunaikan, bukan fi'il mudhore', sesuatu yang akan dilaksanakan. Dan karena itulah maka sebuah lembaga survei beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, Muhammadiyah adalah organisasi yang paling dermawan, organisasi yang paling banyak melakukan kegiatan-kegiatan terjun langsung di masyarakat dengan berbagai macam pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat golongannya, karena ini bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana kemudian soal Muhammadiyah di masa depan dan apa yang dilakukan dengan berbagai donasinya, kita akan bahas pada segmen yang berikutnya. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita jumpa segmen kedua dalam acara Kolak ini, masih dengan tema donasi bukan basa-basi. Ketika pemberitaan mengenai donasi Muhammadiyah yang 1 triliun itu menjadi viral di media, ternyata tidak semua orang happy, tidak semua orang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah. Paling tidak secara pribadi saya menemukan ada 2 pernyataan di media sosial yang bernada sinis atau ya tidak terlalu menyukai pemberitaan Muhammadiyah itu. Satu, ada yang mengatakan katanya mendonasikan dana 1 triliun. Kok kami berobat hanya dengan diberikan vitamin, saya harus membayar di atas 1 juta. Dikemanakan itu uang 1 triliun? Ini ungkapan yang menurut saya bernada
bernada satir ya, sebuah kritikan. Dan mungkin juga ada nuansa meragukan apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Satu lagi, ada yang menyebut, bahkan ini juga banyak dilansir oleh media yang menyebutkan, loh, berderma itu kan sudah DNA-nya umat Islam. Betul. Bahkan kemudian yang bersangkutan mengatakan umat Islam tidak hanya menyumbang untuk mereka yang di dalam negeri saja, tapi juga yang di luar negeri. Jadi kalau yang di luar negeri saja disumbang, apalagi yang di dalam negeri. Dan kemudian di akhir kalimat itu dia mengatakan nyumbang itu tidak usah koar-koar, cukup kita laksanakan saja. Ini hampir sama dengan ketika sebelumnya juga ketika Muhammadiyah menghimpun dana untuk masyarakat Palestina dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang mengkritik yang jauh-jauh dibantu, yang dekat tidak dibantu. Tapi dengan adanya berbagai macam kritik itu, kita bisa kemudian menunjukkan betapa sesungguhnya Muhammadiyah ini mengamalkan Al-Quran dan berderma itu bukan dalam rangka mencari sensasi, bukan dalam rangka bargaining politik, apalagi kemudian bargaining kekuasaan. Muhammadiyah melaksanakan semuanya ini semata-mata karena panggilan iman, semata-mata karena mengamalkan apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, bahwa ciri dari kaum beriman, ciri dari hamba Allah yang muttaqin adalah mereka yang berderma dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dan inilah saya kira bukti nyata bagaimana warga Muhammadiyah mengamalkan itu. Kita memberi tanpa pamrih, kita memberi tanpa memaksudkannya untuk kepentingan-kepentingan politik. Tidak kita pungkiri, kadang-kadang ada banyak organisasi atau banyak individu yang ketika dia menyumbang, sebenarnya itu merupakan bagian dari bargaining politik dia untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan beberapa saat yang lalu Pak JK, Pak Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita, juga pernah mengkritik ketika ada seorang pengusaha nasional yang mengatakan akan membantu ini, membantu itu, dan seterusnya. Tapi ternyata hampir tidak ada realisasi dari semua yang dia katakan di dalam berbagai media bahwa dia akan membantu. Dia hanya menyampaikan bantuan itu sebagai bagian dari upaya dia mengangkat citra dirinya, dan ternyata itu tidak mewujud di dalam apa yang bisa dibuktikan di lapangan. Nah, Muhammadiyah berusaha untuk memberi, senantiasa berbagi, dan bahkan banyak yang kemudian belum didata karena mungkin berbagai macam kendala administrasi. Dan oleh karena itu maka kita semuanya jangan kemudian karena ada kritik terhadap bantuan yang kita berikan, kemudian kita berhenti membantu. Dan karena ada kritik mengenai nominal yang kita sebutkan, kemudian kita tidak melakukan pendataan atau administrasi. Kepada yang mengkritik itu saya sampaikan bahwa pernyataan Muhammadiyah telah menghabiskan dana 1 triliun lebih dan kami merasa masih kurang, itu sebenarnya konteksnya adalah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah. Saya menyampaikan di forum pengajian Milad Muhammadiyah yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Gresik. Audiennya adalah audien warga Persyarikatan, bahwa karena kemudian ini diselenggarakan melalui Zoom dan kemudian ada media yang meliput dan menjadi berita yang viral, itu bukan tujuan kami menyampaikan. Kami menyampaikan itu untuk memberikan satu pertanggungjawaban atau public accountability kepada warga Persyarikatan, bahwa dana yang dihimpun itu kami tasarrufkan, kami distribusikan sebagaimana mestinya. Ketika kami menyebut bahwa ada 75.000 relawan lebih yang terlibat, kami ingin mengatakan bahwa Muhammadiyah ini tidak bergerak hanya di level atas saja, hanya di level pimpinan pusat saja, tapi di semua level persyarikatan itu semuanya bahu-membahu, semuanya saling tolong-menolong untuk kebaikan dan takwa. Dan ini adalah bagian dari kekuatan Muhammadiyah sebagai organisasi, bahwa kita bergerak sebagai sebuah kekuatan organisasi yang solid dan kemudian tanpa dikomando, semuanya mengambil inisiatif, semuanya mengambil prakarsa. Bahkan kemudian ada yang memberikan apresiasi
yang tentu saja ini memberikan satu semangat bagi kita untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Saya menerima banyak sekali pesan pribadi maupun yang diekspos di media dari kawan-kawan dari agama Katolik, agama Kristen yang mengatakan terima kasih kepada Muhammadiyah. Jemaat kami sudah diberikan pelayanan sesuai dengan keyakinan kami. Muhammadiyah lewat tim Kamboja memakamkan beberapa jenazah yang wafat karena COVID, padahal mereka bukan orang yang seagama dengan kita. Apresiasinya sungguh membanggakan. Kemudian seorang kawan saya yang juga pendeta mengatakan terima kasih kepada Muhammadiyah, kami sudah dibantu, kami sudah dilayani, dan ini menunjukkan bagaimana kita mengamalkan ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita memberi bukan karena kita mengharapkan pujian dari manusia, bukan karena Muhammadiyah mengharapkan dukungan atau bargaining politik, tetapi kami memberi untuk semuanya sebagai bagian dari mengamalkan ajaran agama Islam yang memang diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Kita melayani sesama tanpa memandang agama, suku, status sosial, atau partai politiknya, karena sesungguhnya Islam itu adalah agama untuk semua, dan Muhammadiyah berusaha menghadirkan Islam itu sebagai agama yang mendatangkan kerahmatan bagi semesta alam. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi.